بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنه قال: فصل: وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستوى عليه صار الغيب كأنه شهادة، وعند ذلك يقول الموقن كما قال علي كرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. واليقين عبارة عن قوة الإيمان بثباته ورسوخه حتى يصير كالطود الشامخ، لا تزلزله الشكوك ولا تزعزه الأوهام، حتى لا يبقى للشكوك والأوهام وجود البتة. فإن جاءت من خارج لم تغزي إليه العدن ولم يلتفت إليه القلب، والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين، بل يفر منه ويفرق ويقنع بالسلامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق من ذل عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. واليقين يقوى ويحسن بأسباب، منها وهو الأصل الذي عليه المدار أن يسي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبرياء وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر، وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات، وما حل بمعانيدهم من أنواع العقوبات، وما ورد في اليوم الآخر من إثبات المحسنين ومعاقبة المسيئين، وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad setelah muqaddimah, beliau memulai fasal pertama, wa alaika ayyuhal akh, hendaknya kamu melazimi wahai saudaraku yang aku cintai, bitagwiyati yaqinik wa tahsinih, dengan memperkuat keyakinan kamu dan memperbagus keyakinan kamu. Fa innal yaqin idza tamakkan, karena sesungguhnya keyakinan itu jika menjadi kuat minal qalbi, dari hati, wastaula alaih, dan menguasai hati, saral ghaibu ka'annahu syahadah, maka menjadi yang ghaib seperti nyata. Wa inda dzalik, pada saat itu, yaqul mugin, maka akan berkata orang yang penuh keyakinannya, sempurna keyakinannya, kama qala Ali karramallahu wajha, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajha berkata, lau kushifal ghita'u, kalau seandainya tersingkap itu penutup, mazdadtu yaqina, maka aku tidak bertambah keyakinan. Masya Allah. Iman ini adalah yang paling berharga bagi kita. Nikmat yang paling berharga adalah iman. Saudara, kalau kita menilai berlian itu berharga, tentu akan kita jaga, jangan sampai hilang. Kalau kita menilai emas itu adalah berharga, tentu kita jaga, jangan sampai dicuri. Ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Dan di situ ada pencuri-pencuri Islam dan iman. Syaitan, orang-orang kafir yang akan merusak iman kita, lalai dengan iman kita dan akhirnya tercuri iman kita. Kalau kita punya modal 10 juta, jika kita cerdas, maka kita akan kembangkan modal dari itu 10 juta akan menjadi 20 juta. 20 juta akan menjadi 30 juta, dan terus akan berkembang.
Kalau kita punya iman juga demikian, perkuat itu iman, kembangkan iman, semakin mantap dan semakin mantap. Kalau kita mau bangun bangunan, maka kita jangan main-main masalah fondasi. Buat fondasi itu sekuat mungkin, apalagi bangunan tadi itu bertingkat. Kenapa? Jika rapuh fondasi, maka akan runtuh itu bangunan. Begitulah juga iman. Kalau iman kita tidak kuat, maka akan runtuh itu akhlak kita akan runtuh amal perbuatan kita. Beliau berpesan, hendaknya kamu selalu perhatian untuk memperkuat keyakinan kamu dan memperbagus keyakinan kamu. Ya, iman itu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman bukan berarti bertambah rukun imannya, yang 6 jadi 7, 8 dan 10 dan seterusnya. Berkurang iman itu bukan berarti rukun imannya berkurang, 6 jadi 5, bukan. Bertambahnya iman yaitu kesempurnaannya iman bertambah, kekuatannya iman bertambah. Berkurangnya iman yaitu kesempurnaannya semakin berkurang atau kekuatannya semakin berkurang. Tugasnya Anda yang telah diberi nikmat iman, perkuat. Semakin disempurnakan. Fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi. Ada dua hal dipesan oleh Ibnu Ruslan. Iman selalu tingkatkan kekuatannya, hati selalu tingkatkan kebersihannya. Iman selalu tingkatkan kekuatannya, hati selalu tingkatkan kesuciannya. Dengan cara apa memperkuat iman? Dengan cara apa memperkuat keyakinan, membersihkan hati? Beli rinso, dicor imannya, bikathratis salati wa ta'ati, dengan memperbanyak salat, memperbanyak perbuatan taat, wa tarki ma lin nafsi min syahawati, sekaligus tambahi meninggalkan segala kesenangan nafsu. Inti sholat tapi inti memanjakan nafsu, nggak akan kuat iman. Meninggalkan nafsu, memperbanyak sholat, memperbanyak taat. Meninggalkan nafsu, saudara, bukan berarti meninggalkan maksiat saja, tapi meninggalkan segala kesenangan nafsu. Pernah ketemu enggak orang main sekak? Main sekak, nggak terasa berjam-jam sampai subuh. Kenapa? Nafsu, kesenangan nafsu, walaupun tidak bernilai. Main kartu, nafsu, berjam-jam, meninggalkan segala kesenangan nafsu dan meningkatkan taat. Fasyawatu nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Kalau tadi itu meningkatkan iman dengan cara berbuat taat dan meninggalkan kesenangan nafsu. Fasyawatu nafsi ma'adzunubi, kesenangan nafsu ditambahi perbuatan dosa, pelanggaran ajaran agama. Dosa itu bisa karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang maksiat. Meninggalkan sholat, dosa. Meninggalkan puasa Ramadan, dosa. Meninggalkan yang wajib, atau melakukan pelanggaran maksiat, berzina, minum khamar, dan seterusnya. Perbuatan dosa ditambahi kesenangan nafsu. Udah berbuat dosa, main kartu terus, nonton TV terus, main-main terus. Mujibatani qaswatal qulubi,
akan menyebabkan hati menjadi kaku, keras. Gimana kerasnya hati? Nggak bisa ditembus dengan cerita Al-Quran, cerita hadis, cerita orang soleh, cerita mati. Enteng semuanya, nggak akan bawa sadar. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun gasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari rahmat Allah adalah hati yang keras. Beliau berpesan, pertama, perkuat iman kamu, keyakinan kamu, perbagus keyakinan kamu. Kalau iman keyakinan itu betul-betul mengakar dalam hati, menguasai hati, yang ghaib akan menjadi nyata. Saudara, alam itu dibagi dua. Ada alamul ghaib, ada alamul syahadah. Atau dengan kata lain, alamul mulki wa alamul malakuti. Alamul mulki atau alamul syahadah, alam yang nyata, yang bisa dicapai oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, ini alam nyata, bisa didengarkan oleh telinga, bisa dirasakan oleh lidah, bisa disentuh oleh kulit, bisa, itu alamul mulki atau alamul syahadah, alam nyata. Ya kita ini semuanya nih di alam nyata. Ada alamul ghaib, alam yang tidak bisa disentuh atau dirasakan oleh panca indera. Alamnya jin, alamnya malaikat, surga, neraka. Ini alamul malakut atau alamul ghaib. Kita dituntut oleh Islam untuk mempercayai yang ghaib, yang tidak nyata, sebagaimana kita mempercayai yang nyata. Paham? Kita dituntut untuk mempercayai yang tidak nyata sebagaimana kita mempercayai yang nyata. Terus kok bisa begitu? Ya, karena sesungguhnya orang itu bisa dipercaya, bisa percaya karena yang memberikan kabar. Anda kalau sakit datang ke dokter, enggak tahu ilmu kesehatan, Anda dikasih tahu perut Anda ini ada infeksi, emangnya sudah dibelah sama dokternya? Pakai alat, jantung Anda ini lemah, gimana bisa tahu? Dan Anda bisa percaya. Kenapa? Karena yang ngasih kabar dokter. Yang ngasih kabar dokter. Alamul ghaib, Anda dituntut untuk percaya. Kenapa? Yang ngasih kabar Allah, yang ngasih kabar Rasulullah, yang jujur, yang tidak pernah berdusta sama sekali. Karena itu dijadikan ciri khas orang yang bertakwa, yang menjadikan Quran itu adalah sebagai pedoman hidup yang tidak diragukan. Pertama adalah orang yang beriman kepada yang ghaib. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya benar dari Allah. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang ghaib, yang tidak nyata. Kenapa? Karena percaya dengan Tuhan yang memberi kabar, Allah, karena percaya Nabi Muhammad yang memberi kabar. Syarat utama itu, syarat utama. Nggak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak percaya dengan Allah, pakai dalil Quran, nggak akan diterima, percuma. Kenapa? Petunjuknya bukan Al-Quran, tapi akal yang menyesatkan nantinya. Saral ghaib, orang kalau sudah keyakinannya kuat, yang ghaib, yang tidak nyata menjadi seperti nyata. Yang tidak nyata menjadi sepertinya nyata. Nih,
Tak kasih gambaran. Ada orang kasih kabar kepada Anda, di rumah kamu ada si fulan. Oh iya, ada si fulan. Yakin Anda? Kenapa? Yang ngasih kabar adalah jujur. Padahal Anda belum menyaksikan si fulan. Ketika Anda semakin mendekat ke rumah, Anda kelihatan bayangan, oh bener ada si fulan itu. Semakin sempurna keyakinan Anda. Ketika Anda melihat ada kaca cermin, melihat, oh iya ada fulan itu buktinya di cermin kelihatan tuh. Walaupun tidak ngelihat secara langsung. Tambah yakin. Begitulah iman. Anda beriman dengan surga, Anda beriman dengan neraka, Anda beriman dengan malaikat, Anda beriman, Anda percaya. Kenapa? Yang ngasih kabar Nabi Muhammad, yang ngasih kabar Allah Subhanahu wa taala. Teruskan tingkatkan iman kamu, nanti akan menjadi terbayang itu surga, neraka, itu yang hak akan terbayang. Bahkan nanti Allah akan tampakkan sekalipun tidak langsung melihat surga dan melihat neraka, seperti Anda melihat orang yang Anda lihat saksikan ada di dalam cermin. Sarul ghaib kasyahadah. Yang ghaib menjadi sepertinya nyata. Yang tidak bisa dilihat secara langsung, dirasakan secara langsung, tapi dilihat sepertinya nyata. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, lau kushifal ghita masdattu yaqina. Kalau seandainya dibuka hijab nih oleh Allah, yang ghaib-ghaib itu nampak semuanya, bisa dirasakan, nggak tambah yakin aku. Kenapa? Sudah sempurna keyakinannya. Sama seperti tadi itu, seandainya ditemukan langsung dengan orang itu, udah tahu. Kenapa? Udah ngeliat tadi ada di cermin, udah paham mana, nggak tambah yakin. Kenapa? Karena sudah sempurna keyakinannya. Sayyidina Ali kesempurnaannya dengan yang ghaib, yang surga, neraka, malaikat, semuanya sempurna keyakinannya. Kalau seandainya dijadikan nyata, nggak tambah yakin karena sudah yakin sebelum kenyataan. Kesempurnaan iman ini, saudara. Jadi nggak ada keraguan sama sekali. Bagi mereka nggak ada sedikit pun keraguan. Kalau malah dia bingung, kok bisa orang ragu ya? Loh, kelihatan seperti nyata kok. Berarti orang yang dungu, orang yang bodoh, kalau dia tadi itu meragukan yang nyata. Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya iman yang demikian. Wal yaqinu. Apa beda yakin dan iman? Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani bi thabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu at-tawdus syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuzazihul awham. Keyakinan adalah satu ibarat daripada kekuatan iman, kemantapan iman, sehingga menjadi iman itu seperti gunung yang kokoh, gunung yang menjulang, yang tidak bisa digoyangkan dengan keraguan, yang tidak bisa digoyangkan dengan yang tidak pasti. Saudara, kalau Anda melihat pohon ada angin, itu masih goyang. Kekuatan angin ini kadang-kadang bisa menjebol pohon. Tapi kalau gunung, angin segede apapun mesem, saudara, nggak akan bisa menggulingkan gunung, mencabut gunung. Pohon kalau ada banjir, jebol kadang-kadang seoyotnya, seakarnya. Tapi kalau gunung, banjir segede apapun, gunung tidak akan tergerus.
kena kuat. Iman Anda kalau lemah, ada permasalahan, ada nanti komentar, ada yang mempengaruhi keyakinan, goyang, ikut-ikutan. Semakin ngebes, semakin kuat anginnya, semakin condong, lama-lama jebol. Kenapa? Karena nggak ada usaha untuk memperkuat keyakinan. Tapi kalau iman Anda sudah mantap, mau segede apapun banjirnya, sekuat apapun anginnya, nggak akan bisa menggoyang itu gunung. Iman itu seperti pohon, yakin itu pohon yang kuat atau gunung yang kuat. Karena itu dikatakan al-yaqinu wal iman kulluh. Yang disebut yakin adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Hatta la yabqa lisyukuki wal ahami wujudun albattah. Kalau sudah hati itu menjadi yakin, nggak ada tempat untuk keraguan sama sekali di hati. Full, tutup, nggak ada, nggak bisa ditembus dengan keraguan. Wa idza ja'at min kharijin lam tuskhi ilaiha al-udun. Ada keraguan datang dari luar mempengaruhi dia, nggak didengarkan. Nggak didengarkan. Kenapa? Dia yakin. Ini baju warna apa ini? Baju ini warna apa? Putih. Ada menyatakan coklat itu, hitam itu, abu-abu itu. Ya kamu yang buta. Aku menyaksikan bahwa ini benar-benar putih. Nggak ada tempat untuk ruang untuk keraguan sama sekali. Wala yaltafit ilaihal qalb, hati nggak pernah menoleh sama sekali. Hati nggak pernah menoleh sama sekali. Itu kamu sekarang bukan iktikaf di masjid loh, inti ini ada di gereja. Kira-kira terpengaruh? Apa iya nih gereja? Ya nggak ada dong. Kenapa? Karena Anda tidak bisa ditembus dengan keraguan. Anda dalam keyakinan yang sempurna. Wasyaitanu la yastati'ud dunu min sahibi hadzal yaqin. Kalau sudah orang kekuatan keyakinannya demikian ini, setan nggak bisa mendekat, saudara. Setan nggak mampu untuk mendekat. Bal yafir minhu wa yafruk wa yagna bis salama. Bahkan setan akan menghindar, lari daripada orang seperti ini, memisahkan diri. Setan ingin selamat, kalau tidak dia celaka. Inilah yang dikatakan oleh Nabi mengenai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan inna syaitana la yafragu min dhilli Umar. Setan itu akan menjauh daripada bayangannya Umar. Jangan kena Umarnya, kena bayangannya aja lari. Wa ma salaka Umar fajjan, dan tidaklah Umar itu berjalan di satu jalan lorong, illa salaka syaitan fajjan akhar, kecuali setan akan memilih lorong atau jalan yang lain. Ini kitabnya siapa ini? Kitabnya siapa ini? Haddad menceritakan bagaimana kekuatan keyakinan daripada Sayyidina Umar. Ada orang mengkritik Sayyidina Umar, ya kita tertawa aja. Inti siapa? Anak baca kitabnya Haddad nih, yang berkata ini adalah Nabi. Tertawa aja. Saudara, kira-kira kalau ada orang ngotot, berlian dibilang neker, kira-kira apa yang Anda lakukan? Tertawa aja, goblok, nggak ngerti. Kalau Anda menemui emas, kemudian dia bilang, itu bukan emas tuh, itu sama warnanya dengan yang ngambang di kali itu, ya kita tertawa aja. Ya bodoh ente, nggak ngerti Sayyidina Umar tuh orang. Nggak ngerti, suruh baca kitab Haddad udah jelas.
Hah? Ini datuknya Habib Abdullah bin Al-Haddad nih, ya, yang kita dapat berkahnya beliau nih, Kota Bangil nih semuanya nih. Ini datuknya ini. Naam. Nah, karena itu kalau sudah ada kekuatan yakin, ini setan akan memisahkan diri dari kita. Enggak. Hah? Enggak berani setan mendekat. Hah? Saudara, pernah diceritakan ada satu orang soleh menyaksikan setan ini mengganggu orang sholat. Ada orang sholat diganggu sama setan. Setan ini mengganggu dengan mudahnya sambil menari-menari begitu. Tapi di tempat yang lain setan ini dilihat nggak berani masuk masjid. Mau mengganggu orang sholat gak berani masuk masjid. Ditanya, "Iblis, setan," kata dia, "ada apa mau masuk masjid?" "Mau ganggu orang yang sholat di dalam." "Kenapa gak masuk?" "Di dekat pintu masjid ada orang soleh yang tidur." Ada orang soleh yang tidur. Ini sholat mau diganggu, ini orang soleh yang tidur gak bisa diganggu. Kenapa memangnya? Orang ini adalah orang yang soleh, orang yang sangat yakin. Mau adzan? Mau adzan? Enggak? Belum ya? Kalau adzan nanti ngomong ya, kalau sudah waktunya adzan ya. 5 menit. Nanti kalau waktunya adzan ngomong ya. Ini bisa mengganggu orang salat, tapi ini tidak bisa mengganggu orang tidur. Dia bisa mendekat kepada orang yang sholat tapi tidak bisa mendekat orang tidur. Kata dia, orang ini ada orang yang soleh yang kekuatan imannya sudah berdarah daging ada di tubuhnya, matanya penuh dengan iman, telinganya penuh dengan iman, sehingga nafasnya dia, aku nggak kuat untuk mendekat, bisa terbakar dengan hirupan nafasnya dia. Ini orang tidurnya niat yang baik, selalu dalam zikir, relap, tidur tapi penuh dengan zikir kepada Allah. Tuh dalam sholat tapi keliling kemana-mana, pikirannya ke pasar, pikirannya ke lain-lainnya begitu. Kekuatan iman, saudara, yang membuat kita terlindung daripada syaitan. Karena itu sayang kalau kita tidak menjaga ini iman. Jaga, rawat ini iman. Karena itu kalau kita punya kambing, maka kita berusaha kambing kita ini anak beranak dan akhirnya menjadi banyak. Kalau kita merawat pohon, maka kita akan selalu menyirami sehingga pohon itu akan betul-betul kuat akarnya ke dalam dan batangnya menjadi besar dan akhirnya rindang dengan dahan-dahannya akhirnya mengeluarkan buah. Begitulah juga iman yang ada pada diri kita, rawat, sirami supaya semakin mengakar dalam hati dan menjadi ibarat pohon yang menjulang, yang rindang, bahkan banyak mengeluarkan buah-buah yang menyegarkan, yang bervitamin, yang membuat sehat. Jaga, jangan disia-siakan ini, jangan disia-siakan. Jangan semakin layu, akhirnya mati nantinya. Iman ini biar segar terus, siram terus. Jangan semakin layu. Ibarat pohon tidak disirami, semakin layu, makin lama-lama mati nantinya. Naudzubillah min dzalik, wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Mic-nya ada untuk Fadhal, itu ada mic-nya. Coba satu berdiri, diserahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Ana mau nanya, bagaimana batasan antara murid dan guru? Kapan si murid ini harus mengikuti sang guru? Kapan murid ini harus menolak sang guru atau bahkan meninggalkan sang guru? Karena melihat fenomena akhir zaman seperti ini. Ya. Oh, Ya. Kalau bahasa lebih jelas gini. Apa kriteria guru panutan yang harus kita turut? Ya. Apakah semua yang ngajar kepada kita wajib kita turut? Syekh yang disebut syekh murabbi atau yang disebut syekh al-muqtadabih, guru yang menjadi panutan, guru yang murabbi. Ada 4 cirinya. Pertama, harus orang yang alim, pasti. Tapi laisa kullu alimin murabbian. Bukan semua orang yang berilmu bisa dijadikan murabbi. Bukan semua yang pura ilmu dijadikan murabbi atau panutan. Yang kedua yaitu nafsuhu murawadah atau ayyuhsina riyadata nafsih. Guru panutan itu adalah yang bisa menjinakkan nafsunya. Maksudnya min gillatil akli wasyurbi wan naumi wa kathrati dzikri was salati wal qiyami wa anwa'i ta'at. Guru panutan itu dia tadi itu harus bisa menjinakkan nafsunya sehingga dia menjadi orang biasa, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit minum, sedikit bicara, banyak zikir, banyak salawat, banyak qiyamul lail, banyak baca Quran, banyak berbuat taat. Paham ya? Nggak pernah qiyamul lail, ngerokok terus, main-main terus, jangan dijadikan murabbi, jangan dijadikan panutan tuh. Ketiga, punya sanad muntasil min syaikhin basirin wa syaikhi an syaikhin basirin an syaikhin basirin ilal bashir nadir. Punya sanad yang mutasil dari guru yang wali, dari guru wali sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau gurunya itu adalah guru yang kafir, yang bukan panutan, apalagi gurunya Imam Google, ya, Imam YouTube, maka jangan jadikan panutan tuh. Yang keempat, jailan akhlaga syaikhihi siratan lahu. Dia menjadikan akhlak gurunya menjadi cara hidupnya. Lulusan dari fulan, tapi akhlaknya nggak seperti gurunya. Akhlaknya seperti gurunya, tawaduknya seperti gurunya, sabarnya, syukurnya, ilmunya, ilimnya, istiqamahnya, qiyamul, semuanya diikuti. Paham ya? Bukan asal lulusan aja, tapi dia adalah menjadi penerus gurunya dalam akhlaknya, dalam tawaduknya, dalam hilimnya, dalam zuhudnya, dalam itu. Baru itu guru panutan. Kalau nggak ada begini, ambil ilmunya, tinggalkan dia. Paham ya? Nah, jadi nggak bisa. Lah dia ngajak gurunya nggak maksiat, apalagi? Nggak usah dideketin yang demikian ini. Harus ada kriteria, itu namanya syekh murabbi atau syekh muqtadabi. Naam. Tafadhal. Mic-nya.
Baiknya. Coba baiknya. Dibetulkan itu. Tidak bersuara baiknya. Jangan dirubah-rubah baiknya, jangan dimatikan. Kau yang son. Betulkan baiknya. Jangan dimatikan ya, jangan dirubah-rubah baiknya. Tak bisa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mungkin pertanyaannya ini mungkin agak klasik Ustaz ya. Yang pertama, apa ada sholat qobliyah maghrib? Yang kedua Ustaz, sholat tahiyatul masjid setelah asar bisa nggak dilaksanakan Ustaz? Yang ketiga, mana lebih utama, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah kalau waktunya mepet? Ya. Pertama adalah apakah sholat qobliyah maghrib? Perhatikan, ada satu hadis, ma baina sholataini sholatun liman sya'a. Antara adzan dan qomat itu boleh dilaksanakan sholat, gak ada larangan sama sekali secara mutlak. Ma bainal adzanaini, antara adzan dan qomat, sholatun liman sya'a, adalah bisa dibuat sholat walaupun sholat mutlak. Apalagi di zaman Nabi, para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan Nabi tidak melarang. Itu namanya igrar dari Nabi, tagrir. Nabi merestui. Karena itu kadang-kadang sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi merestui, jadi hukumnya sunnah, jadi hukumnya boleh. Paham ya? Nah, itu igrar dari Nabi. Kemudian gimana tahiyatul masjid setelah sholat isya, setelah sholat asar atau setelah sholat subuh? Kan itu ya. Dalam madhab Syafi'i yang dilarang setelah ada di 5 waktu itu adalah sholat yang tidak ada sabab atau ada sabab mutaakhir. Tapi kalau ada sabab mutaqaddim, hukumnya boleh. Nih, kalau setelah sholat asar nggak ada sabab, dia sholat di rumah tadi itu bukan godok, bukan godok ya, tapi dia sholat, lihat sholat sunnah sudah, setelah sholat asar nggak boleh, haram. Setelah sholat subuh nggak boleh, haram. Tapi kalau ada sebab masuk masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid, sunnah, nggak apa-apa kalau madzhab Syafi'i itu. Sebab masuk masjid setelah sholat subuh disunahkan tahiyatul, bahkan godok boleh, nggak nututi sholat sunatul fajar, sholat fajar, setelah sholat fajar menggodoi sholat sunatul fajar, boleh menggodoi, itu sebab mutaqaddim. Yang nggak boleh nggak ada sabab atau ada sebab mutaakhir. Apa sebab mutaakhir? Misalnya dia sholat istikharah, itu kan karena ada pilihan untuk sesuatu di masa depan, dilakukan setelah sholat asar atau sholat subuh, nggak boleh. Ini madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lainnya nggak boleh sholat setelah sholat asar atau setelah sholat duhur, setelah sholat subuh. Begitu juga ketika terbenamnya matahari atau terbitnya matahari, atau pas istiwa matahari ada persis ada di tengah-tengah. Nah, mereka tidak mau melakukan itu, dan termasuk salaf kita. Kalau masuk masjid setelah setelah sholat asar, mereka tidak sholat tahiyatul masjid, tapi mereka mengganti subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. 4 kali.
Gimana masuk masjid kalau kita sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah sholat itu, setelah yang sholat qabliyah kita kehilangan berjamaah? Paham ya? Gimana? Apakah qabliyah atau tahiyatul masjid? Anda bisa sholat satu diniatkan dua. Usolli rak'atain tahiyatul masjid wa qabliyatul zuhur. Allahu Akbar. Dapat dua-duanya. Paham ya? Bahkan ada menyatakan walaupun tanpa niat, Anda masuk masjid, usolli rak'atain qabliyatul zuhur, Allahu Akbar, dengan sendirinya mendapat pahala tahiyatul masjid. Bahkan masuk masjid pas qomat, sholat langsung fardu, Anda sudah dengan sendirinya mendapatkan tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid yang penting 2 rakaat? Kecuali masuk masjid sholat jenazah. Pas dilaksanakan sholat jenazah, Anda sholat jenazah, setelah salam Anda tetap disunahkan tahiyatul masjid. Paham ya? Ini ada perempuan tanya, hukum mercon kembang api sama dengan hukumnya orang bakar duit. Artinya nggak berguna, malah bermadharat. Lebih baik masukkan celengannya masjid, biar masjid ini punya karpet. Atau misalnya berikan kepada anak-anak yatim, berikan kepada janda-janda yang punya tanggungan, orang-orang fakir miskin, lebih berharga. Long sampean dikasih jedar merasa terhibur. Sayang itu semuanya, yaitu namanya kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Syiar maulid itu beb, syiar maulid dengan sholawat, bukan dengan kembang api. Keliru. Syiar malam hari raya dengan jidor, keliru, dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Banyak yang keliru. Kadang-kadang makom pakai kembang api. Makom salam kepada Nabi yang benar dengan adab. Nah, kadang-kadang mengartikan syiar itu yang penting rame. Inti beli dinamit lebih keras. Nggak tepat ya, nggak tepat. Silakan yang lain, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Ada seorang imam yang bacaan yang salah di dalam bacaan Fatihah. Terus kita ingatkan berkali-kali, tetap aja bacaannya tetap salah. Terus kita ini mufarokoh, harus mufarokoh terus, gitu loh. Maksudnya kita mufarokoh keluar dari jamaah. Terus kedua, masalah sholat tumaknina. Biasanya tumaknina. Itu biasanya kalau sujud langsung berdiri, tidak pakai berhenti. Kebanyakan seperti itu. Apa itu dibenarkan apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Pembacaan surat Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat, dan itu harus dengan qiraah fasihah. Jika ada kesalahan membaca yang bisa merubah arti, maka dia batal kalau dia mughassir. Kalau dia tadi itu adalah orang sembrono, artinya tidak belajar. Kecuali kalau memang dia sudah udzur, memang lisannya dia begitu, ya, wo misalnya, ya. Nah, kalau memang begitu, jangan dijadikan imam kecuali yang sama seperti begitu. Cari makmum yang sama, wo semuanya.
Kalau enggak, jangan jadikan imam kalau makmumnya adalah membaca dengan fasih. Paham ya? Adapun bacaan yang tidak merubah arti, misalnya Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanar Rahim misalnya, tidak membatalkan sholat tapi haram dengan sengaja melakukan itu. Haram dengan sengaja melakukan itu. Karena itu bagi takmir, bagi takmir harus menseleksi imam. Pertama bacaannya dan harus mengetahui rukun-rukunnya sholat. Kedua harus mempelajari cara berjamaah, karena kadang-kadang makmum keliru dalam melaksanakan berjamaah sehingga menghilangkan pahala berjamaah. Misal softnya belum rata, buat soft lagi. Itu seharusnya imam nyatakan, ayo Pak, disempurnakan dulu softnya. Kenapa? Karena bisa membatalkan pahala berjamaah. Sholatnya sah tapi nggak dapat pahala berjamaah. Atau misalnya softnya penuh, cuma dia berdiri sendiri ada di soft. Harus mempelajari kaderisasi imam, itu harus ada. Penataran imam itu harus ada. Kemudian cari imam yang tidak terlalu lama, jangan terlalu cepat. Allahu Akbar. Waduh. Atau lama sampai orang yang hamil melahirkan. Imam juga harus ditatar juga. Harus ada kaderisasi. Maksudnya begini, jangan imam seumur hidup dong. Imam harus punya kader. Ini udah ompong semuanya, suaranya udah nggak ada. Yang di belakang ini nggak tahu baca apa, masih tetap aja. Jangan dong. Atur masjid ini yang sekiranya bisa dinikmati oleh yang hadir ada di masjid. Ini punya takmir. Takmir itu bukan orang yang memakmurkan masjid, tapi menjadikan orang-orang itu bisa memakmurkan masjid. Nih contoh. Yang ngajar di sini kan bukan takmir sekarang. Takmir mengundang kita untuk mengadarkan pengajian dan menghadirkan orang segini banyak. Ini dan tugasnya takmir, menjadikan orang bisa memakmurkan masjid. Ini takmir. Ammara yu'ammiru. Kalau amara ya'muru memakmurkan masjid semua orang, tapi takmir tidak, memprogram gimana caranya orang bisa senang memakmurkan masjid. Takmirnya di rumah aja nggak pernah ngelihat masjid, nggak peduli, pokoknya harus lapor boleh bagus, tapi ente harus menyaksikan. Ini bukan perusahaan Pak, ini tempat ibadah, begitu seharusnya. Kemudian dilihat bagaimana kesolehannya. Jangan nanti yang jadikan imam pecandu pil koplo, orang-orang yang tidak soleh, yang banyak dia ngemplang sana ngemplang sini. Akhirnya makmum tadi itu nggak mau sholat di situ. Masjid ditinggalkan gara-gara imam yang nggak benar jadinya. Cari imam yang juga dicintai oleh makmum tapi secara syar'i. Dicintai kenapa? Karena anaknya cantik-cantik misalnya. Jangan dong. Tapi kalau dibenci secara syar'i, kenapa? Karena memang dia banyak melakukan dosa itu dan ini, maka jangan dijadikan imam. Begitu juga khotib dan seterusnya. Begitu. Yang kedua apa? Tumakninah. Setelah sujud qiyam tanpa ada duduk istirahat, ini namanya jalsatul istirahah. Bagaimana?
hukumnya sunnah jalsatul istirahah itu. Ya, menurut madhab Syafi'i hendaknya duduk dulu sebentar baru berdiri dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab yang lainnya nggak ada jalsatul istirahah, sujud langsung berdiri nggak ada masalah. Madhab yang lainnya malah nggak sunnah. Kenapa? Itu dilakukan oleh Nabi ketika Nabi dalam usia agak tua, duduk dulu baru berdiri. Ketika muda enggak, langsung Nabi SAW dari sujud langsung berdiri, begitu. Ala kulli hal enggak wajib hukumnya. Nah, enggak ada tumak nina setelah sujud duduk dulu tumak nina baru berdiri, enggak. Itu jalsatul istirahah sunnah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Oke. Bagaimana hukumnya arisan? Dengarkan baik-baik. Arisan itu hukumnya utang loh, yang ngutangi. Jadi kalau di Kopyo 10 ribuan, orang 100, berarti 1 juta. Itu berarti utang 10 ribu, nanti harus bayar pada yang lainnya. Jadi hukumnya utang yang wajib dibayar. Kalau mati berarti ahli warisnya diambilkan daripada tarikahnya untuk bayar arisan. Dari peninggalan harta itu ada peninggalan arisan, karena hukumnya seperti utang. Paham ya? Hukumnya seperti utang. Wallah alam, apa ada di situ cara-cara yang tidak diperbolehkan? Anak nggak pernah mempelajari tentang arisan, ya, nggak pernah pelajari tentang arisan. Gimana arisan umroh? Nggak boleh. Arisan umroh nggak ada. Arisan duit boleh. Kenapa? Umroh itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah, nggak boleh. Nggak ada. Arisan duit yang bayarnya sesuai dengan duit yang diterima, bukan harus umroh. Nggak bisa arisan umroh begitu. Ya, karena nggak punya nilai tertentu itu, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Duitnya dibuat umroh, terserah yang menerima. Harus umroh. Kalau ada apa? Anak perlu untuk yang lainnya, untuk berobat atau yang lainnya. Haknya dia. Nggak boleh ditekan, harus umroh, nggak boleh. Biasanya travel itu nakal itu. Cukup atau satu? Fadhal. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya berkaitan dengan tema malam ini Ustadz, berkaitan dengan nafsu. Sudah kita ketahui bahwasanya untuk melemahkan nafsu itu diantaranya kita berbuat amal soleh seperti kita sholat atau puasa. Yang kita tanyakan Ustadz, adakah amalan atau zikir khusus yang manfaatnya itu bisa melemahkan nafsu kita Ustadz? Nah, berkaitan dengan nafsu Ustadz, apakah bisa dibilang baik? Ini dalam istilah Jawa Ustadz, weton itu menentukan watak seseorang. Weton Jawa Ustadz. Nah, orang Jawa kan ada kelahiran Rabu Pahing itu Ustadz, weton Rabu Pahing, Kemis Legi itu juga dengan ciri orang Jawa itu juga ditentukan ada benarnya dengan watak seseorang, antara weton dengan watak. Oh, arek iki sabar, arek iki keras, itu memang juga ada benarnya Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, ini kejadian nyata dari Pasuruan Ustadz. Ada sebuah desa Ustadz, yang mana di situ ada pondok yang didirikan sebuah masjid. Di dalam desa itu Ustadz, masjid tersebut mengadakan sholat Jumat Ustadz, yang mana jarak antara masjid satu dan masjid yang lama yang pertama kali dibuat untuk sholat Jumat Ustadz, itu tidak jauh, kira-kira kita juga ada sholat di situ Ustadz, kira-kira 150 meter Ustadz, yang mana jumlah penduduknya tidak begitu banyak, yang mana mengurangi sholat Jumat yang pertama Ustadz. Faham. Apakah sah sholat Jumat yang diadakan di pondok-pondoknya tidak begitu kecil Ustadz? Syukur Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada zikir khusus untuk melawan nafsu? Yang banyak zikir itu melawan nafsu. Banyak zikir itu melawan nafsu. Kenapa? Anda nggak senang banyak zikir. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, sholawat itu dan ini. Ngerokok enggak? Kalau bagi yang ngerokok misalnya, Anda tinggalkan rokok ganti zikir, buat tambah lagi. Kenapa? Rokok nafsu. Zikir biasanya orang nggak senang. Nah itu yang harus kamu biasakan pada diri kamu. Jadi yang biasakan kamu pada diri kamu. Banyak zikir itu termasuk melawan nafsu, bisa menjinakkan nafsu. Tentunya dengan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Paham ya? Untuk sholat Jumat ta'addud namanya itu. Satu daerah satu Jumatan, itu dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh diadakan Jumat yang kedua apalagi lebih, kecuali ada usrul ijtima', sulit untuk dijadikan satu. Sulit dijadikan satu, misalnya ada dua golongan yang selalu bermusuhan, kalau dijadikan satu pasti perang, pasti rame, ya sudah. Atau terlalu penuh masjidnya sehingga dibuat masjid yang lainnya, boleh, nggak ada masalah. Usrul ijtima', sulit untuk dikumpulkan dalam satu tempat. Untuk madhab yang lainnya boleh, nggak ada masalah. Dalam madhab Syafi'i harus 40 orang yang mustautinin, yang berdomisili ada di situ, yang tinggal ada di situ, bukan mukim. Tahu nggak bedanya mustautin dengan mukim? Kalau mustautin tidak pindah, tapi kalau mukim bisa pindah. Contoh nih, orang mondok itu kan walaupun dalam waktu 5 tahun 10 tahun akan pindah kepada tanah kepada tempat aslinya, itu namanya mukim. Mustautin ya tinggal di Bangil ini, sudah pindah ada di sini. 40 orang ya, 40 orang mustautin yang berdomisili ada di situ, laki-laki dan dewasa merdeka. Paham? Kurang nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki lain lagi. 12 orang selain imam. Abu Hanifah 4 orang selain imam. Malah ada yang bisa 2 orang. Alhasil ada khilaf ada di situ. Ala kulli hal, kalau bisa dikumpulkan di situ tempat, ya jangan 2 dong. Kalau memang nggak bisa, ya ikut madhab yang lainnya tanpa perlu saling menyalahkan dan akhirnya menyerang. Tapi lebih baik jangan keluar madhab, itu akan lebih afdol. Sebagai Syafi'i mengikuti pendapat Imam Syafi'i, begitu. Paham ya? Cukup ya? Mudah-mudahan insyaallah manfaat bagi kita semuanya. Kalau ini berarti bulan depan pas Maulid ini ya? Enggak. Ini sebetulnya malam Senin, kok bisa jadi malam Ahad ini? Gimana ini? Oh, tanggal 18 apa itu? September. Ini gantikan, ini maksudnya gantikan yang kemarin. Kemarin ada apa kemarin itu? Oh iya, Hall Jakarta. Saya ada di Jakarta, Hall Jakarta. Ini gantikan kemarin Godok ini berarti ya. Godok ini pengajiannya di Godok ini malam Ahad. Ya khair. Insyaallah pengajiannya akan kembali lagi dirutikan malam Senin pas tanggal 18 ya September, Ahad malam Senin, setelah hallnya Kiai Syarwani. Paginya hallnya Kiai Syarwani, malamnya ada di sini. Enggak capek sampean enggak ya? Ya khair. Insyaallah kita akan adakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita doa, diumumkan haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad hari Ahad akhir Safar tanggal 28 Safar atau 25 September jam 2:30. Jam 2:30 artinya sholat asar diadakan di makam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di Masjid An-Nur Sangeng, Gang Keramat nomor 2525 Bendemungal Bangil. Kemudian di rumah tinggal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, rumah wakaf ya, Habib Thaha bin Syekh Segaf, Jalan Tenggiri 451 Bendemungal Jatim. Diadakan oleh keluarga besar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Abu Bakar Shadiq bin Thaha bin Syekh, pemuda Bendemungal Bangil, remaja Masjid An-Nur Bendemungal Bangil. Ya, kita harus hadir ini ya enggak? Kita semuanya dapat barokah Bangil khususnya ya beliau ya. Harus hadir nanti insyaallah ya. Insyaallah dapat barokah Allah Haddad semuanya, semua akan sukses ya. Semua akan berkembang ini semuanya. Ini semuanya berkat beliau ini ya. Nah, ini ada masjid akhirnya Masya Allah, di sini ada majlis taklim, di sini ada habaib ya, semuanya berkat beliau. Karena itu ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah kita adakan ziarah bersama-sama insyaallah kepada beliau. Niat hadir ya insyaallah ya, niat hadir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadullu man wa la yu'izzu man adait. تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع.